Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathur Rahman Pratama Putra dengan NRP 15023-057. Di sini saya akan membahas soal jawaban untuk kuis dalam mata kuliah jaringan komputer untuk bagian praktiknya. Di sini terdapat sebuah kasus, yaitu ITENAS memiliki 3 departemen, yaitu adalah teknik, bisnis, dan IT. Masing-masingnya itu memiliki VLAN, yaitu untuk teknik 10, bisnis 20, dan IT 30. Setiap departemen memiliki 3 komputer yang terhubung ke dalam satu switch. Selain itu, jaringan kampus terhubung ke 2 router yang menjalankan OSPF untuk routing antar gedung, yaitu area 0 untuk router pusat dan area 1 untuk router gedung bisnis. Lalu tugasnya di sini adalah yang pertama-tama ketentuannya pada segmentasi jaringan, yaitu komputer di setiap departemen harus terisolasi dan tidak bisa berkomunikasi langsung antar VLAN. Switch harus dikonfigurasi dengan seperti yang saya bilang tadi, yaitu adalah VLAN 10 untuk teknik, VLAN 20 untuk bisnis, dan VLAN 30 untuk IT. Untuk koneksi antar gedungnya, yaitu router pusat dari 0 terhubung ke router gedung teknik, router gedung bisnis, dan router gedung IT. Serta OSPF harus diimplementasikan untuk routing dinamis. Serta pastikan semua PC bisa mengakses gateway VLAN dan jaringan antar area. Lalu ini pertama-tama yang saya lakukan yaitu adalah untuk mengkonfigurasi VLAN-nya terlebih dahulu. Untuk topologinya, yang pertama-tama di sini ada 1 switch dan 9 PC. Untuk VLAN 1 pada gedung teknik itu saya menggunakan sesuai kriteria di sini. Menggunakan IP 192.168.10 dan 2. Untuk gateway-nya 192.168.10 dan 1. Untuk VLAN 20 dan VLAN 30 juga sama. Bedanya di sini untuk VLAN 20 diganti jadi 20. Untuk VLAN 30 diganti jadi 30. Lalu selanjutnya yaitu untuk membuat VLAN di switch, assign port ke masing-masing VLAN, lalu konfigurasi IP statis di setiap PC. Dan terakhir nanti saya akan mencoba memping berdasarkan di sini, yaitu PC dalam VLAN yang sama harus bisa berkomunikasi, dan yang dalam VLAN tidak sama tidak boleh berkomunikasi tanpa router. Tetapi di sini juga ada ketentuan bahwa pastikan semua PC bisa mengakses gateway VLAN dan jaringan antar area. Yang berarti meskipun ini beda VLAN, tetapi saya harus masih bisa mengakses gateway-nya. Lalu selanjutnya terakhir di sini ada konfigurasi OSP. Ya, di sini ini adalah ketentuan-ketentuannya. Saya akan langsung jelaskan kepada hasil yang telah saya buat. Pertama-tama di sini ada untuk area VLAN 10, yaitu adalah area gedung teknik. Di sini saya sudah mengkonfigurasinya. Jadi di sini itu saya menggunakan IP 192.168.10 dan 2. Lalu di sini PC selanjutnya itu yang ini ada 3 dan ini di 4. Lalu gateway-nya adalah ini 1. Untuk subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Itu juga untuk subnet max-nya sama di semua PC. Dan untuk di VLAN 20, saya di sini menggunakan ininya diganti jadi 20. Ini juga sama. Untuk usernya di sini ada 20, 30, 2, 3, dan 4. Untuk gateway-nya yaitu 1. Untuk di area VLAN 30, yaitu gedung IT, saya mengganti ininya jadi 30 sesuai kriteria tugas. Dan ini juga sama, ini ada 2, 3, 4. Untuk gateway-nya 1. Lalu di sini saya akan masuk ke dalam pembahasan soal konfigurasi router yang telah saya lakukan. Pertama-tama di sini saya mengkonfigurasi dulu untuk menambahkan VLAN 10, 20, dan 30
ke dalam data router. Lalu selanjutnya saya menggunakan itu settingan ini, yaitu untuk mengkonfigurasi default VLAN-nya, yaitu untuk port 1 sampai 3. Yaitu untuk visi 1 sampai 3 ini untuk departemen teknik itu menggunakan VLAN 10. Lalu di sini untuk port 4 sampai 5 itu untuk PC departemen yang ini, yang departemen bisnis, yang VLAN 20. Ini dikonfigurasi sebagai default itu VLAN 20. Dan juga untuk VLAN 30 ini untuk area VLAN 30 yaitu area IT. Itu dikonfigurasi defaultnya sebagai VLAN 30. Itu untuk port 7 sampai 9. Lalu selanjutnya saya mengkonfigurasi trunk dari switch ke router menggunakan settingan yang ini, interface menggunakan Gigabit Ethernet 24 yang ini, yang menghubungkan ke router 1. Di sini saya allow terang ya, terang untuk VLAN 10, 20 dan 30. Lalu selanjutnya di sini saya mengkonfigurasikan juga pada router satunya ini. Pada router 1 saya mengkonfigurasikan seperti ini, yaitu saya menggunakan .1 key termination fit 10 itu untuk VLAN 10, dan ini adalah IP address untuk gateway pada VLAN 10. Ini untuk VLAN 20, ini diganti jadi 20 20 20. Untuk VLAN 30 yaitu seperti ini. Selanjutnya saya mengkonfigurasi koneksi antar router R1 dan R2. Untuk R1 ke R2 ini dikonfigurasi pada router 1. Itu konfigurasinya seperti ini. Menggunakan port Gigabit Ethernet 2 dengan konfigurasi IP seperti ini. Lalu untuk koneksi dari R2 ke R1 itu saya menggunakan konfigurasi seperti ini, menggunakan port Gigabit Ethernet 2 dengan IP seperti ini dan subnet mask seperti ini. Lalu terakhir saya mengkonfigurasikan OSPF. OSPF ini saya konfigurasikan pada router 1 dan 2. Untuk router pada router 1 saya di sini saya mengkonfigurasikan untuk area 0 dengan menggunakan konfigurasi seperti ini, yaitu OSPF 1 area 0. Ini networknya seperti yang tadi. Dan selanjutnya untuk pada konfigurasi pada router 2 itu untuk area 1 itu saya mengkonfigurasikan seperti ini, OSPF 1 untuk area 0 tadi yang menghubungkan R2 dan R1, dan juga ini untuk menghubungkan ke servernya. Dan tidak lupa juga ini untuk server sudah saya konfigurasikan juga. Di sini saya menggunakan IP 192.168.40 dan 2 untuk gateway-nya. Itu adalah 1 untuk subnet masknya 255.255.255.0. Selanjutnya saya akan memperlihatkan untuk koneksi OSPF-nya. Pada router 1 OSPF-nya itu seperti ini. Nah, di sini bisa terlihat bahwa neighbor-nya ini sudah terkonek dengan address 10.0.0.2. State-nya bisa dilihat di sini adalah full. Berarti ini sudah berhasil terkonek. Untuk di R2 bisa juga sama ya, dengan address 10.0.0.1 dengan state-nya full. Berarti di sini sudah berhasil terkonek juga. Selanjutnya saya akan perlihatkan untuk IP routing table-nya. Saya akan perlihatkan dulu untuk router satunya. Itu seperti ini. Bisa dilihat di sini adalah konfigurasi yang telah saya lakukan. Dan ini untuk konfigurasi pada router 2-nya. Bisa kita lihat di sini sudah terdapat OSPF untuk router 2-nya.
Itu yang tadi telah kita setting pada bagian setting WSPF ini. Lalu selanjutnya saya akan coba untuk tes ping PC ke dalam VLAN yang sama, di dalam area yang sama. Saya coba dulu untuk testing ping pada area departemen teknik saja. Saya coba ke gateway-nya dulu, dan bisa dilihat kita ini bisa. Dan untuk ke PC-nya saya coba 2, pada 2 bisa, dan 3 tuh bisa, ini juga terakhir bisa. Dan kita coba untuk pada PC selanjutnya, pada area bisnis. Saya coba ping ke gateway-nya dulu. Saya lihat di sini bisa. Untuk mempercepat waktu saya akan coba ping ke salah satunya saja. Misalkan di sini ke PC 5. Di sini menunjukkan bahwa bisa. Selanjutnya untuk departemen IT, saya akan coba ping ke gateway-nya. Bisa lihat di sini bisa. Lalu saya akan coba ping ke salah satu PC. Di sini juga bisa. Lalu selanjutnya adalah tes ping ke VLAN yang berbeda, yaitu antar VLAN. Saya coba cek pada VLAN area teknik saja ke VLAN bisnis dan IT, karena meskipun saya coba cek di semua ya, itu ternyata sudah bisa seperti ini. Tadi dalam ketentuannya itu di sini pastikan semua PC bisa mengakses gateway VLAN dan jaringan antar area, yang berarti saya bisa mengakses gateway antara VLAN. Saya coba dulu pada PC, pada area teknik. Saya akan coba akses gateway untuk area bisnis. Di sini bisa dilihat bisa. Tapi untuk pada ke PC yang lainnya, saya akan coba cek. Di sini muncul RTO. Berarti itu menandakan sudah berhasil memenuhi prasyarat kuisnya. Saya coba juga ke yang untuk area departemen IT. Saya coba untuk ke gateway-nya dulu, di sini bisa. Dan untuk ke PC-nya di sini tidak bisa. Baik, mungkin segitu saja untuk video pembuktiannya yang seperti tadi. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.